Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi benzena dan turunannya, materi kimia, kelas 12 semester 2. Tujuan, setelah mempelajari materi benzena dan turunannya, peserta didik diharapkan dapat menganalisis struktur, tata nama, sifat fisika dan kimia senyawa benzena dan turunannya, serta kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Indikator yang pertama, menuliskan struktur dan tata nama senyawa benzena dan turunannya. 2. Menentukan isomer pada senyawa turunan benzena. 3. Menganalisis reaksi pada senyawa benzena dan turunannya. 4. Menjelaskan kegunaan senyawa benzena dan turunannya. Sejarah penemuan struktur benzena. 1. Benzena memiliki rumus molekul C6H6. Beberapa struktur yang pernah diusulkan yaitu rumus Dewar, rumus Ladenburg, dan rumus Kekulé. 2. Hanya dihasilkan satu produk monosubstitusi. 3. Dihasilkan 3 produk disubstitusi. 4. Reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi dan bukan merupakan reaksi adisi. Berikut adalah struktur benzena. Ciri-ciri benzena. Benzena merupakan molekul siklis terkonjugasi dengan rumus kimia C6H6. Merupakan molekul yang stabil dengan panas hidrogenasi 36 kcal per mol lebih rendah dari yang diharapkan. Merupakan molekul yang planar heksagonal dan simetris dan dapat mengalami reaksi substitusi sehingga menjaga sistem konjugasi siklis dan tidak mengalami reaksi adisi yang justru akan merusak sistem konjugasi. Ciri-ciri benzena. Dalam teori resonansi, struktur benzena digambarkan dengan struktur hibrida dan diusulkan oleh Kekulé. Dalam teori orbital molekuler, benzena dapat digambarkan sebagai struktur heksagonal planar di mana awan elektron pi berada di atas dan di bawah bidang heksagonal. Tata nama benzena. Pertama, benzena monosubstitusi. Mono berarti satu. Satu atom H dari benzena digantikan oleh satu substituen. Contohnya adalah alkil. Sehingga jika H digantikan oleh alkil, rumus yang terjadi adalah C6H5R. Adapun penamaan benzena monosubstitusi menurut IUPAC yaitu menyebutkan nama alkil disertai akhiran benzena. Pada struktur berikut, alkil yang digunakan adalah etil, sehingga turunan benzena berikut adalah etilbenzena. 2. Benzena disubstitusi merupakan benzena dengan 2 substituen, sehingga menghasilkan 3 kemungkinan isomer struktur. Posisi 1,2 disebut posisi orto, kemungkinan yang kedua yaitu posisi 1,3 disebut posisi meta, dan posisi 1,4 yang disebut dengan posisi para. Berikut gambaran dari posisi orto 1,2, meta 1,3, para 1,4. Penentuan nama benzena disubstituen antara lain 1. Menentukan posisi substituen. Kemungkinan yang terjadi yaitu posisi 1,2 atau 1,3 atau 1,4. 2. Menentukan nama substituen dalam urutan alfabet. 3. Menambahkan akhiran benzena. Contoh, pada struktur berikut diketahui ada substituen pada posisi 1,4, di mana ada posisi 1 yaitu bromo, huruf B, dibandingkan etil, huruf E sebagai awalan, maka urutan yang diprioritaskan adalah BR, sesuai urutan pada alfabet. Sehingga nama dari senyawa dengan struktur tersebut dengan nama para, bromoetilbenzena. Selanjutnya, benzena polisubstitusi adalah benzena yang terdiri dari 3 atau lebih substituen. Kemungkinan yang terjadi posisi 1,2,3, posisi 1,3,5,
dan posisi 1, 2, 4. Adapun tata nama benzena polisubstitusi antara lain 1. Menyebutkan semua substituen yang terikat. 2. Urutan penomoran substituen mengikuti urutan prioritas. Dimulai dari yang pertama, COOH, asam benzoat. 2. Gugus SO3H dari asam benzena sulfonat. CHO dari benzaldehid. CN cyanobenzena, OH hidroksibenzena, NH2 gugus anilina atau gugus amino, R alkil, NO2 nitro, dan X adalah halogen. Urutan penamaan substituen sesuai urutan alfabet dan dari angka yang terkecil. Penamaan kata benzena sebagai akhiran. Sebagai contoh, jika diketahui struktur berikut, ada 3 substituen, yaitu COOH, CN, dan OH. Maka cabang OH pada posisi 3, sedangkan COH pada posisi prioritas utama sesuai urutan prioritas. Sehingga urutannya adalah nomor 1 COH ke arah kiri karena OH ada di posisi terdekat dari 1 dan bukan CN, karena kalau CN dari kanan 1, 2, 3, 4, jadi lebih jauh dibandingkan kalau OH dari kiri. OH dari kiri maka posisinya adalah di nomor 3, sehingga urutan penomoran adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak mengikuti arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, tapi mengikuti posisi dari substituen yang terdekat dengan urutan prioritas utama. Sehingga jika ada OH, gugus hidroksi, dan ada gugus CN, cyano, ingat cyano, penulisan dalam bahasa Indonesia adalah cyano dengan menggunakan huruf S, namun yang kita ingat adalah C. C dan H, maka yang lebih dahulu berdasarkan abjad, maka yang didahulukan adalah cyano, 4 cyano 3 hidroksi. Ini urutan nama cabang, sehingga nama dari senyawa dengan struktur tersebut adalah asam 4 cyano 3 hidroksi benzoat. Beberapa nama trivial benzena monosubstitusi yang lainnya adalah, dan diharapkan bisa dihafalkan, H jika digantikan dengan CH3 maka ini namanya toluena, struktur berikut kumena, stirena, fenol, anisol, anilina, dan yang lainnya. Sifat fisika benzena. Pada suhu kamar, benzena berwujud cair, tidak berwarna, dan mempunyai titik didih 80 derajat Celcius. Benzena mudah menguap dan mudah terbakar. Uap benzena bersifat racun. Titik leleh, titik didih, serta kelarutan benzena dan turunannya bisa dilihat pada tabel berikut. Benzena, toluena, dan etil benzena dapat dilihat jika atom H digantikan oleh gugus CH3, jika dibandingkan dengan gugus etil, maka titik didih yang paling tinggi adalah etil benzena. Untuk kelarutannya, benzena, toluena, dan etil benzena, ketiganya tidak dapat larut dalam air. Namun, anilin, benzaldehid, benzil alkohol, fenol, dan asam benzoat dapat larut dalam pelarut air. Sifat kimia benzena. Berdasarkan nilai pKa dapat dilihat benzena dengan pKa 43, toluena, anilin, fenol, dan asam benzoat dapat diketahui bahwa asam benzoat mempunyai nilai pKa paling rendah. Ingat, pKa terkait dengan derajat keasaman. Semakin rendah pKa, maka senyawa turunan benzena tersebut akan semakin bersifat asam. Oke, berikutnya reaksi substitusi pada benzena.
ada beberapa kemungkinan reaksi substitusi. Yang pertama dikenal dengan istilah nitrasi, 2. brominasi, sulfonasi, alkilasi, dan asilasi yang akan kita bahas lebih lanjut. Faktor yang mempengaruhi reaksi substitusi elektrofilik. Yang pertama sifat reagen elektrofil, 2. gugus yang sudah terikat pada benzena, 3. ukuran partikel elektrofil. Macam-macam reaksi benzena. Yang pertama, substitusi atom hidrogen dengan atom halogen pada reaksi halogenasi. Perhatikan, jika benzena dibrominasi dengan menggunakan bantuan katalis besi 3 bromida pada contoh ini, maka atom H akan digantikan oleh Br, sehingga turunan benzenanya dengan nama bromobenzena atau fenilbromida. Substitusi atom H dengan gugus nitro yang dikenal dengan istilah reaksi nitrasi. Pada reaksi ini digunakan reaksi asam nitrat atau HONO2. Dengan menggunakan katalis asam sulfat pekat, maka yang terjadi adalah reaksi substitusi atom H digantikan oleh gugus nitro, sehingga senyawa yang dihasilkan adalah nitrobenzena. Substitusi atom H dengan gugus alkil yang dikenal dengan reaksi alkilasi Friedel-Crafts. Yang terjadi yaitu satu atom H akan digantikan oleh gugus alkil. Pada contoh ini, alkil yang digunakan adalah metil dengan katalis AlCl3 sehingga menghasilkan toluena atau metilbenzena. Berikutnya, substitusi atom H dengan gugus asil yang dikenal dengan reaksi asilasi Friedel-Crafts. Gugus asil itu adalah C rangkap OR. Pada contoh ini menggunakan asil klorida, atau istilah lainnya adalah asetil klorida. Atom H digantikan oleh gugus asil dengan katalis AlCl3 akan menghasilkan asetofenol dengan nama lain fenil metil keton. Berikutnya, reaksi benzena dengan gas hidrogen. Pada reaksi ini digunakan katalis platina sehingga hidrogen dapat mengadisi ikatan rangkap pada benzena sehingga dihasilkan sikloheksana. Substitusi atom H dengan gugus sulfonat yang dikenal dengan sulfonasi. Benzena dengan asam sulfat HOSO3H dengan disertai pemanasan akan menghasilkan asam benzena sulfonat dengan gugus SO3H. Pembuatan benzena. Benzena dapat dibuat dengan memanaskan natrium benzoat kering dengan natrium hidroksida sehingga dihasilkan benzena dengan hasil samping natrium karbonat. Kedua, mereaksikan asam benzena sulfonat dengan uap air sehingga dihasilkan benzena dan hasil samping asam sulfat. 3. Mereduksi fenol dengan menggunakan logam Zn sehingga dihasilkan benzena dan ZnO. 4. Mengalirkan gas asetilen yaitu nama lainnya etuna dengan katalis FeCr dan Si pada suhu 650 derajat Celcius akan dihasilkan benzena. Berikut cara pembuatan homolog benzena. Yang pertama, alkilasi Friedel-Crafts yang dikenal dengan menggunakan katalis AlCl3 menghasilkan etilbenzena. Reaksi Wurst-Wittig. Perhatikan terjadinya reaksi substitusi. Reaksi Wurst-Wittig yang terjadi yaitu atom halogen akan digantikan oleh alkil pada alkil halida. Berikutnya, Br yang lepas akan berikatan dengan Na sehingga menghasilkan hasil samping natrium bromida dengan hasil utama yaitu toluena. Selanjutnya, reaksi dengan reaksi Grignard. Fenil magnesium bromida, jika direaksikan dengan propil bromida, maka yang terjadi adalah propil akan menggantikan MgBr.
Sehingga Br akan berikatan dengan MgBr membentuk MgBr2. Selanjutnya reaksi pada home loop benzena yang lain yaitu reaksi oksidasi. Ingat, jika ada toluena, yang berarti di sini ada gugus alkil dan tidak hanya metil, alkil yang lain, jika dioksidasi dengan menggunakan oksidator kuat, akan menghasilkan asam benzoat. Reaksi dengan halogen. Jika ada toluena, sudah ada gugus metil, ada alkil metil, akan diklorinasi. Nah, maka Cl akan masuk di posisi orto dan posisi para. Karena ada metil yang merupakan pengaktif inti pengarah ortopara. Jadi dihasilkan di sini ortoklorotoluena dan paraklorotoluena. Berikutnya, benzena dinitrasi menghasilkan nitrobenzena. Jika toluena dinitrasi, maka NO2 gugus nitro akan masuk di posisi, kemungkinannya yang pertama adalah posisi orto, para, dan meta. Coba kita lihat, jika dilihat dari prosentase, maka yang tertinggi untuk nitrasi pada toluena yaitu dia pada posisi ortopara. Sehingga gugus metil dimasukkan pada kelompok gugus pengaktif dan pengarah ortopara. Oke. Benzena jika dinitrasi menghasilkan nitrobenzena. Saat NO2 dinitrasi, maka NO2 akan mengarahkan NO2 yang kedua, pada substitusi yang kedua, akan diarahkan oleh NO2 pada posisi meta. Sehingga NO2 digolongkan sebagai gugus pendeaktif karena lebih lambat dibandingkan pada nitrasi benzena, dan dia mengarahkan pada posisi meta. Contoh lain, jika ada ClBr dinitrasi, maka akan menghasilkan persentase yang lebih tinggi jika NO2 masuk di posisi orto dan para terhadap halogen. Sehingga halogen dapat dikatakan sebagai posisi pengarah orto para. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa gugus pengaktif merupakan umumnya atom yang terikat langsung pada cincin benzena yang memiliki pasangan elektron bebas. Sedangkan gugus pendeaktif umumnya atom yang terikat langsung pada cincin benzena terdapat ikatan tangkap. Klasifikasi substituen. Ada gugus pengarah meta dan merupakan gugus pendeaktif. Yang kedua, ada gugus pengaktif dan pengarah ortopara. Gugus halogen walaupun termasuk gugus pengarah ortopara tetapi bersifat pendeaktif. Hal ini disebabkan oleh sifat halogen yang elektronegatif sehingga mengurangi kerapatan elektron pada cincin benzena dan mengakibatkan serangan elektrofil menjadi lebih lambat. Berikutnya kegunaan dan dampak benzena dalam kehidupan. Kegunaan benzena. Umumnya benzena digunakan sebagai pelarut. Benzena juga dapat digunakan sebagai prekursor dalam pembuatan obat, plastik, karet buatan, dan pewarna. Benzena juga dapat digunakan untuk menaikkan bilangan oktan pada bensin yang dapat meningkatkan kualitas bensin. Dampak dari benzena. 1. Benzena sangat beracun dan menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. 2. Benzena dapat menyebabkan kematian jika terhirup pada konsentrasi tinggi, sedangkan pada konsentrasi rendah menyebabkan sakit kepala dan menaikkan detak jantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.